آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu ayat di surah Al-Imran, pernah pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu marah terhadap salah seorang Yahudi, dan ini merupakan asbabun nuzul dari surah Al-Imran ayat 181. Kata orang Yahudi tersebut, ini diabadikan dalam Al-Quran, qalu laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir wa nahnu aghnia, dan kami kaya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menemukan atau bertemu dengan seorang Yahudi, ini salah satu riwayat yang mengatakan ini, beliau marah dan langsung menampar Yahudi tersebut, dan Yahudi tersebut mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara itu. Nah, lalu tak lama kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Sungguh, laqad itu ada dua penguatnya. Satu lam, lamnya itu lam taukid, sungguh. Qad itu litahqiq, artinya benar-benar terjadi. Laqad sami'allah, Allah Ta'ala sudah mendengar qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang berkata innallaha faqirun wa nahnu aghnia, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini memarahi seorang Yahudi yang mencela Allah Subhanahu wa taala, langsung Sayyidina Abu Bakar menampar Yahudi tersebut dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena memang ada perjanjian, maksudnya perjanjian antara umat Islam dengan Yahudi untuk tidak saling mengganggu. Nah, makanya Yahudi tadi berani mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi kan, ini bagian dari tabayun, konfirmasi. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma hamalaka ala ma sana'ta ya Abu Bakar. Apa yang membuat engkau, wahai Abu Bakar, melakukan hal tersebut? Maksudnya jarang kejadian Sayyidina Abu Bakar itu yang keras seperti ini. Nah, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, faqala ya Rasulullah, inna aduwallahi qala, sesungguhnya musuh Allah itu berkata, qaulan aziman, perkataan yang besar, luar biasa ini, berat. Za'ama annallaha faqirun wa annahum aghnia. Dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fakir dan mereka itu kaya. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar ini gerigitan langsung ditampar Sidin. Faghadibtu lillahi wa darabtu wajhah. Aku marah karena Allah Subhanahu wa taala, aku marah karena Allah dihinakan, dan wa darabtu wajhah, dan aku tampar wajahnya. Jadi langsung aja Sayyidina Abu Bakar tanpa basa-basi. Dan jujur, Sayyidina Abu Bakar jujur, tidak menyangkal juga, langsung jujur. Nah, fajahada dzalik, jadi si Yahudi tadi menyangkal, ya berkelit lah, mencari alasan, 1000 alasan agar apa yang dilakukannya ini atau apa yang dikatakannya ini dibolehkan atau tidak dipermasalahkan. Nah, tak lama kemudian fa anzalallahu raddan, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ayat surah Al-Imran ayat 181 ini, raddan, untuk menolak, melawan argumentasi si Yahudi tadi, dan wa tasdiqan li Abi Bakar, dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Fa laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi dalam beberapa kasus itu ada yang sahabat ini melakukan sesuatu lalu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat melakukan sesuatu lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada pertanyaan oleh sahabat lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak di surah Al-Mujadalah itu. Sama tuh bunyinya, laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka. Ini yang di surah Mujadalah itu tentang ayat zihar. Langsung pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saat di bulan Ramadan. Jadi di awal-awal bulan Ramadan ini berat. Awal-awal bulan Ramadan itu puasa itu siang malam. Puasa itu siang malam. Maksud siang malam itu adalah siang itu tidak boleh berhubungan suami istri, malam pun tidak boleh. Jadi siang malam, siang tidak boleh, malam pun tidak boleh hubungan suami istri. Nah, ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melanggar itu dan datang kepada Rasulullah SAW sambil menyesal. Siangnya memang puasa, jadi siang itu puasa, maghrib buka, malamnya kada puasa lagi. Kada puasa itu maksudnya kada boleh makan minum lah itu. Tapi yang hubungan suami istri kada boleh. Nah itu. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW menyesal. Itu yang di surah Al-Baqarah ayat 187 yang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Jadi ayat ini ayat 187 itu turun mengenai Sayyidina Umar. Jadi ada kejadian Sayyidina Umar ini menjima istrinya pada malam bulan puasa. Waktu itu belum boleh. Nah, datang kepada Nabi menyesal, pokoknya terserah Nabi memutuskan apapun, saya akan menerima, kata Sayyidina Umar. Lalu mengadu kepada Nabi melakukan itu dan turun ayat ini, ayat tentang memaafkan Sayyidina Umar. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan, dibolehkan lailatas siyam, malam bulan puasanya, malam Ramadan itu ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath, nah, ini maksudnya hubungan suami istri lah. Nah, dan kata Allah Subhanahu wa taala alimallahu annakum, Allah taala mengetahui annakum ini maksudnya Sayyidina Umar. Jadi kumnya ini memang kalau dalam bahasa Arab itu bentuk jamak, banyak katanya. Tapi asbabun nuzulnya ini tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian itu berkhianat terhadap diri sendiri. Maksud khianat ini melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ujungnya apa? Fataba'alaikum wa'afankum, dan bertaubat, Allah mengampuni. Nah, itu kan turun ayat sesudah kejadian. Nah, sama ini yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Yang Sayyidina Umar tadi melakukan sesuatu, turun ayat memaafkan. Nah, kalau yang ini yang laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ayat ini turun membenarkan perbuatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sesudah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi ujian yang luar biasa, menghadapi pendustaan. Jadi kadzdzaba yukadzibu itu mendustakan, bahasa Banjarnya mengeramputakan. Kalaunya kadzdzaba itu biasa berdusta. Misalnya, kamu dari mana? Padahal dari pasar, padah dari jalan, itu berdusta. Tapi kalaunya kadzdzaba itu mendustakan. Kamu dari mana? Saya dari pasar. Kada mungkin kamu dari pasar, soalnya kada ada yang ditukar. Nah, itu kadzdzaba yukadzibu, mendustakan. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat yang berikutnya itu ayat 184, Allah Subhanahu Wa Taala ini memperkuat ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala ini menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah,
qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Jadi antara ayat 182 sampai 183 ini dialog Nabi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan sebenarnya tahu bahwasanya akan ada nabi yang terakhir, tetapi mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kayak ini kisahnya tuh di Madinah itu dulu ngarannya Yasrib ngarannya. Di Yasrib itu ada dua suku besar asli orang Arab, ngarannya suku Aus lawan Khazraj. Aus dan Khazraj. Aus lawan Khazraj ini beding sana. Asalnya beding sana. Anak cucunya banyak nih. Anak cucunya ini berkelahian selama ratusan tahun. Jadi keturunannya sudah jauh. Nah keturunannya itu bahwal sama sekampung, perang saudara. Sudah beberapa waktu kemudian, selain dua suku tadi, ada suku Yahudi dari luar datang. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu akan nabi yang terakhir. Di kitab sucinya tuh sudah ada nabi yang terakhir, kayak ini dan diutus di sini. Nah, jadi orang Yahudi ini pindah migrasi. Pas baca ayatnya, oh ada nabi terakhir nih, karena tempatnya kayak ini. Ada yang salah koordinat, Google Maps-nya salah, yaitu tak Khaybar. Nah, tapi ada yang pas itu ke Madinah. Nah di Madinah ini ada 3 suku besar. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir lawan Bani Quraidah. Bani Quraidah berdiam di Madinah dan menjalin hubungan dengan dua suku tadi, koalisi. Tapi apa? Tapi umpatan perang juga. Jadi misalnya kayak Bani Aus kerjasamanya lawan Bani ini, Khazraj lawan Bani ini, udah perang lah, saling membantu itu. Dalam satu momen atau banyak momen orang-orang Yahudi ini bilanya kalah pasti badu. Kada apa-apa kami kalah lah ini. Nanti kalau ada nabi terakhir, kami akan ikut nabi yang terakhir dan kami akan mengalahkan kalian. Dan itu terus berulang. Orang-orang Aus dan Khazraj ini penyembah berhala, mereka tidak tahu sama sekali mengenai nabi yang terakhir. Nah, tapi karena terus diulang akan ada nabi yang terakhir, jadi orang Aus dan Khazraj ini tahu karena ada nabi yang terakhir. Tahu nih ciri-cirinya dipadahkan juga, jadi tahu asalnya ada tahu. Nah, makanya waktu tahun kurang lebih 11 kenabian itu waktu tahun ke-10 kenabian, waktu bebuhan Khazraj itu berhaji ke Mekah, tetamu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bawa Islam, langsung masuk Islam, dibawa dipanggil gitu. Jadi Nabi itu berjalan di kemah-kemah bon jamaah haji bahari pakai kemah juga. Datangi ke Bani ini ditolak. Pas ada bon Khazraj sekitar 6 datangi Nabi. Pian aku mendengarkan setumat ulun menjelaskan sedikit. Ayo silakan. Nabi jelaskan tentang beriman kepada Allah, tentang ada hari akhir, macam-macam. Ketika mendengar langsung beriman. Nah ini kenapa jadi langsung beriman? Karena mereka sudah tahu kabar tersebut dari Yahudi. Kasih kita beriman langsung aja. Karena itu dulu Yahudi beriman. Nah lalu mereka beriman. Sudah kalau beriman, bulik ke kampung, banyak beriman bertambah. Nah waktu Nabi hijrah itu kan Madinah itu sudah beriman orangnya. Sudah beriman. Yang Yahudi asalnya tadi memadahkan ada nabi yang terakhir, pas tahu nabi terakhir ini orang Arab, lain bebuhannya, lalu kolerai, berpilih juga sekalinya, lalu koler. Nah, lawan Yahudi yang di Madinah ini banyak benar alasannya, banyak alasan mendustakan ajaran Rasulullah SAW, macam-macam alasannya. Apakah termasuk yang tadi innallaha faqirun wa nahnu aghnia, macam-macam. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tahu. Tapi macam-macam mendustakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah kepada mereka, kepada orang Yahudi tadi, "Qad ja'akum rusulun min qabli."
sungguh datang rasul sebelum aku. Katakan wahai Muhammad, ujar Allah kepada mereka, rasul sebelum aku ini sudah banyak datang kepada kalian. Bil bayyinat, dengan bukti-bukti macam-macam itu sudah. Tetapi apa? Wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Tapi kalian mendustakan. Jadi banyak nabi-nabi yang terdahulu didustakan. Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu Nabi Musa membawai jihad fisabilillah ke bebuhan Yahudi itu, Bani Israel kan. Sautan buahnya apa? Izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Nabi Musa dengan Tuhanmu, inna hauna qa'idun, kami dudukkan aja di sini. Makanya ada istilah sami'na wa asaina. Kalau kita sami'na wa ata'na, nah mereka itu sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami ingkar, tidak mau menuruti. Nah, jadi Yahudi ini banyak anunya, mulai bahari, banyak macam-macam itu banyak. Macam-macam banyak. Sama kayak Israel itu di Palestina, asalnya tuh umpat begana aja. Jadi bobohan Yahudi di Palestina itu asalnya terpisah-pisah. Asalnya umpat begana aja di situ. Palestina itu asalnya negara merdeka. Asalnya umpat begana. Lawas-kelawasan berubah sampai wah ini bila kita lihat di peta Palestina itu halus benar dibanding tahun 1947. Jadi waktu Indonesia merdeka tahun 45 itu Palestina itu merdeka. Indonesia hanya merdeka tahun 45. Palestina tuh 45 tuh sudah merdeka. Terbalik gitu nah. Terbalik. Makin kesini Palestina soalnya dijajah. Terbalik. Bisa mulai bahari Yahudinya macam-macam. Nah, bahkan ada yang dibunuh. Kayak siapa? Kayak Nabi Yahya. Itu nabinya dibunuh. Lalu apa? Fa in kadzabuka, ujar Allah Ta'ala, fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablik, sungguh didustakan rasul-rasul sebelummu, sama dikeramutakan juga sama. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW itu hanyar dapat wahyu dari malaikat Jibril, bulik sidin ke rumah bertamu lawan Siti Khadijah, gugup takutan macam-macam kada karuan rasa. Lalu disabari Siti Khadijah, innaka latasilur rahim wa tahmilul qalla. Pirni baik wahai suamiku, menyambung tali silaturahim, membantu orang macam-macam. Tidak mungkin ini perkara buruk. Nah, kalau bingung kita datangi sepupu akon Warqah bin Naufal. Lalu Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad ke Warqah bin Naufal. Sampai di rumah Warqah bin Naufal, Nabi berkisah didatangi ini macam-macam. Lalu apa jar Warqah bin Naufal? Hadzan namus. Ini namus tuh nama lain dari malaikat Jibril. Ini namus malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Bingung Nabi ini kan, bingung. Lalu kata Warqah, nanti kamu akan diusir, akan dimusuhi oleh saudaramu sendiri. Orang kampung ikam seorang akan memusuhi. Nabi ini bingung. Iyalah kayak itu. Karena Nabi Muhammad ini dapat gelar apa? Al-Amin. Di Mekah itu dapat gelar Al-Amin. Dipercaya. Masa aja Nabi orang Mekah percaya lawan aku imbah itu muar. Nabi ini bingung. Warqah ini sudah memadahkan. Ujar Warqah, pokoknya pian kayaknya dimusuhi, diusir, nak dibunuh macam-macam. Pokoknya nabi-nabi yang terdahulu bila menggawi nang kaya ini, maksud menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, pasti dimusuhi. Itu nyata dah mulai bahari sudah. Warqah ini sudah Tuhan. Jakanya aku nih nah masih hidup, masih kuat, pokoknya aku bantu ikam sekuat mungkin, sebisa mungkin. Nah cuma imbahnya itu Warqah itu adalah was meninggal. Nah adalah was meninggal. Sudah Nabi padahi, sudah Warqah itu madahi dah akan dimusuhi. Termasuk dengan Yahudi tadi. Makanya jar Allah Ta'ala apa? Kudziba rusulun min qablik. Didustakan Rusul itu bentuk jamak, pluralnya, bentuk tunggalnya mufradnya rasulun. Itu bentuk tunggal, mufradnya rasulun, jamaknya rasul.
Ja'u bil bayinat, nabi-nabi terdahulu itu sama padahal sudah datang pakai al bayinat dengan al barahin al qati'ah, bukti yang nyata dan mukjizat yang jelas. Nabi Musa mukjizatnya luar biasa, tongkat jadi ular. Kan Nabi Musa ini datang ke Mesir menyelamatkan Bani Israel. Bukahan kan? Bukahan, pakai batis bukahan. Bukahan, dasar bukahan. Jadi orang Bani Israel itu di Mesir itu diperbudak, makanya Nabi Musa menyelamatkan bukahan. Sampai di pinggir Laut Merah, kada kawa kemana-mana lagi, kada mungkin tuh berkunjung, kada mungkin. Lalu Nabi Musa disuruh apa? Memukul tongkat, lautnya belah. Lautnya itu belah. Berarti orang Bani Israel itu melihat pakai mata kepala seorang. Laut itu belah, langsung melihat. Iya, Nabi sudah sampai itu masih mecal juga lagi. Makanya Nabi Musa itu waktu Isra Mi'raj itu minta dispensasi lawan Nabi Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad minta dispensasi. Nabi Musa ini tahu menyuruh orang sembahyang itu ngalih benar. Kurangi aja Nabi Musa, ngalih. Umatku sudah kau cobai ngalih benar. Makanya minta kurangi Nabi Musa, kasihan, maras. Kayak itu. Nabi Musa mukjizatnya jelas benar. Begitu pulang Nabi Isa alaihissalam itu jelas juga mukjizatnya. Nabi Musa ini apa? Nabi Isa ini menghidupkan orang mati. Iya juga, didustakan juga. Termasuk Nabi Muhammad sudah dipadahkan nanti akan diutus Nabi Muhammad. Kada percaya. Pas ada nabinya ya kada percaya. Kuadrat dah mengaramutakannya kuadrat kada lagi dah. Nah, makanya di lanjutan ayatnya itu faqad ja'bil bayyinat wa zubur wal kitabil munir, kan ada kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah dipadahkan seberataan, ia tetap mengaramutakan. Nah, makanya ayat di berikutnya ayat 185 itu singkat jelas padat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, pasti meninggal semuanya. Ketika mereka berleha-leha mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dipadahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Semua makhluk ini akan meninggal. Wa kullu nafsin mayyitah. Setiap jiwa itu pasti meninggal. Siapapun apapun, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Nabi meninggal itulah nyangaran meninggalnya memang rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar menghadapi meninggal nih itu juga kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Jadi waktu Nabi Muhammad meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut ini jelaslah seberataan pasti meninggal. Nabi Isa hari ini belum meninggal, masih di langit. Karena akhir zaman turun membunuh Dajjal, imbahnya meninggal. Kayak itu. Nabi Muhammad waktu meninggal nih. Abut sahabat ada yang bingung, bujur kah ada yang terdiam aja, mandam karena apa berdiam. Sayyidina Umar Sayyidina Umar hamuk-hamuk. Jadi Sayyidina Umar siapa yang madahkan Nabi Muhammad meninggal? Kuano tuh pengurangnya. Hamuk-hamuk Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ini sebelum Nabi meninggal ini sudah bisi perasaan. Maksudnya apa? Jadi waktu yang musim haji itu kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ini ayat tentang syariat sudah sempurna. Tugas Nabi itu kalaunya PNS, tugasnya itu sampai pensiun. Bilanya sampai usia pensiun, habis dah masa bekerja. Kayak itu. Tugas Nabi itu bila syariat sudah sampaikan semuanya. Bila sudah disampaikan berarti meninggal. Sayyidina Abu Bakarnya sudah ada perasaan dah. Waktu yang lain alhamdulillah ya sudah selesai kita. Sayyidina Abu Bakar itu berdiam mengikirakan. Kayaknya ciri-ciri habis nih tugas Nabi dah di dunia nih, nyampaikan wahyu. Nah, makanya waktu Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat paling tegar. Di waktu Sayyidina Umar hamuk-hamuk, Sayyidina Abu Bakar jaka ibarat kita tuh ambil mic.
konferensi persnya itu. Kada abot santai aja Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah taala itu hayyun, maha hidup, tidak mati. Sayyidina Umar ini mandam kayak gila, kayak hanya sadar. Lalu Sayyidina Abu Bakar bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, kecuali rasul kayak nabi-nabi yang lain. Qad khalat min qablihi rasul, sudah lewat nabi-nabi yang terdahulu. Afa imma tak meninggal biasa, aw qutilan qalabatum ala aqabikum, atau meninggal karena dibunuh. Macam-macam nabi itu meninggalnya itu macam-macam. Cara meninggalnya itu termasuk yang paling tragis itu Nabi Yahya. Meninggalnya apa sih, Din? Digergaji. Meninggalnya itu digergaji. Maka Nabi jar, makanya macam-macam. Nabi itu kada sama. Nabi itu kada sama cara meninggalnya. Nabi Yahya kebetulan termasuk yang kasihan kata, digergaji. Imbah mendengar ayat itu ujar Sayyidina Umar, nang kaya aku kada pernah mendengar ayat itu. Sayyidina Umar ini kan hafal Quran. Sayyidina Umar ayah kedingat ya. Ayahnya dia undang. Kayaknya dia mendengar padahal sudah hafal kata. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, lalu sambungan ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya tuwaffawna ini diberi tu'tuna jaza' amalikum wafin yaumal qiyamah. Jadi pahala kita itu kada kelihatan di bumi ini. Kita tadi saya maghrib lah, saya maghrib berjamaah. Kan salah satu hadisnya itu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan wa fi riwayatin bi 25 darajatan. Salah satu hadis memadahkan atau sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sendirian 27 derajat atau 25 derajat. Nah 25 atau 27 derajat itu kita kada tahu kayak tangga kah, kayak gunung kah, kada tahu, kada melihat kan. Tapi ujar Allah Ta'ala apa? Wa inna ma yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahalanya itu nanti sempurna, kelihatannya enak hari kiamat. Hari ini kita kada melihat. Makanya orang beriman itu disebut apa? Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib, yang kada kelihatan. Nah, sambungan ayatnya, faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Siapa yang zuhziha. Nah, zuhziha ini artinya dijauhkan daripada neraka. Maksudnya dikeluarkan daripada neraka, faqad faz, maka itu beruntung. Asalnya di neraka lalu ke surga, itu luar biasa. Jadi tipikal manusia ini karena di akhirat itu macam-macam, kada sama. Sahabat Nabi gin macam-macam juga, kada sama. Sahabat Nabi dulu lah. Sahabat Nabi itu ada yang dijamin masuk surga, macam-macam kisahnya. Sayyidina Utsman itu disambat Nabi masuk surga imbah menukar sumur. Sayyidina Utsman nukar sumur, ampun Yahudi, tukar residen, Yahudi ini bisi sumur tuh gasan berjualan banyak. Sayyidina Utsman nukar sumur, gasan diberiakan ke gasan siapa anak-anak. Ya Nabi Sayyidina Utsman surga. Nah. Siti Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi duduk di rumah datang Jibril, ujar Jibril napa? Baligh minni assalam wa minallah. Sampaikan salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Khadijah. Wa akhbirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan kepada Siti Khadijah ada rumah sudah di surga. Ini Siti Khadijahnya masih hidup. Ibarat itu kayak masih di dapur lagi. Iya, Nabi Muhammad duduk, datang lagi Jibril, sampaikan salam, padahal kan sudah ada rumah di surga. Siti Khadijah, Bilal, waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ini mendengar Bilalnya ada suara sandal Bilal, mungkin suaranya tuh khas lah, mungkin berjalannya tuh khas, jadi Nabi pinandung.
kayak suruh Bilal. Lalu Nabi pas bulik ke dunia, Nabi takuni kan bilang, apa malah nikam nih jadi aku mendengar suara terompah ikamnya ada di surga. Lalu jadi Bilal, ulun bilangnya tuntung baudu sembahyang 2 rakaat. Nah, yaitu sembahyang sunat wudu. Oh, itu Bilal. Ada lagi yang lain kayak Uqasyah. Nabi pernah waktu di majelis Nabi, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 banyaklah 70.000 umatku ini nanti masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Lalu Uqasyah langsung angkat tangan, Nabi, ud'uni minhum, doakan ulun masuk dalam 70.000 itu. Jar Nabi kada mendoakan, Nabi langsung aja, anta minhum, kamu termasuk dari 70.000 itu. 70.000 kurang 1, 69.950. Banyak lah. Sakanya ada Saikung pulang ke tangan, Saikung. Nabi, ulun panggil juga. Ujar Nabi apa? Sabaqaka biha Uqasyah, sudah terdahulu Uqasyah memboking tempatnya, maka masih banyak lagi. Nah, itu artinya masing-masing itu jalannya macam-macam, kada sama. Mungkin ada orang masuk surga jalannya rajin puasa, ada orang masuk surga jalannya ketujuh membantu orang, ada yang masuk surga jalannya ketujuh apa ngarannya nih membaca Al-Qur'an, macam-macam. Ada yang masuk surga jalannya karena rajin 4 pengajian majelis taklim, macam-macam jalannya tuh. Nah, makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menulis bab turuqul khair, jalan kebaikan, banyak jalan kebaikan, kada sebuting aja, banyak jalan kebaikan. Nah, jadi di akhirat itu ada yang di neraka, tepajal di neraka, tepajal. Lalu kekawanan sidin nang di surga ini kayak dudukan. Kurang nah jamaah kita, jamaah Imaduddin nang rancak asa orang Saikung. Iya kada ada nang anu. Tok ada lain nyata di neraka dah kawa diambili. Inya syafaat Nabi itu kawa mah ambili dari neraka suteng. Kawan yang soleh kawa juga, kawan yang soleh kawa juga. Dan kita kada tahu mana pematinya, mana yang undasnya tuh nah, yang menyelamatkan dari neraka kada tahu. Anak bisa karena anak nang hafal Al-Quran itu kayaknya memakaikan mahkota lawan kuitannya anak. Sebaliknya sama, ada kuitan nang sudah sebuting batis ke surga kada jadi, tertunda, di cancel ke surga. Kenapa gerang? Sakanya jar anak, ya Allah, apa ulun bahari kada belajar ulun sembahyang, jangan masuk surga berdahulu, kada jadi. Ada juga nang ke surga ini, nang ke surga ini. Padahal banyak dosanya banyak di dunia, banyak. Dihitung, kita tuh 2 kali dihitung, kada mungkin luput, kada kayak catatan kita baru ada tersalah. Pertama, nang mencatat itu malaikat ini kada kayak manusia. Malaikat ini cuma memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Apa bedanya? Kita tuh nana sembahyang, pengajian, membaca Quran bisa ngantuk, itu karena nafsu. Dasar ada nafsu tuh nak uyuh gitu. Kita membaca Quran keuyuhan, asa keuyuhan kebanyakan sudah. Apa mengaji sekali duduk 5 juz, asa uyuh itu nah, rakongan pina karing, hendak minum ada kawa bulan puasa kan. Wajar karena nafsu. Sembahyang kita tarawih asa uyuh, itu karena nafsu. Malaikat kada beuyuhan, kada nang tercoret nah, kada ada. Malaikat itu apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang la ya'sunallah, tidak mungkin maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan perintah Allah. Tukang catatnya tuh nah, kada betah luput. Standby ini siap terus. Kada mungkin kayaknya di akhirat kayak, maka semalam ulun malaikat turun pengajian,
malam Kamis di Masjid Imaduddin. Kenapa pian kada tercatat? Astagfirullah, ih kadinget aku tercatat nah. Kada kayak itu. Tercatat harus bertahan. Nah, itu sebutin. Lalu yang berikutnya, kita itu 2 kali di mizan timbang lawan dihisap dihitung. Jadi 2 kali. Kada betah lupa gitu. Ada orang yang dosanya ada. Pas sudah ditimbang dihitung, rasa banyak dosanya. Halinya, maka kada ke neraka, langsungnya dia ke surga. Maka semua banyak dosa. Nah, itu berarti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa diampuni Allah taala. Makanya kita kayak puasa Arafah, puasa Asyura itu menghapus dosa. Bisa jadi itu. Rasa banyak dosa itu. Hanya dihapuskan Allah taala. Hapus aja ada apa-apa. Langsung ke surga. Ada juga yang di dalam surga tingkatannya di bawah, dapat syafaat naik ke atas. Ada juga kayak itu tuh, untung yang penting ke surga dah itu. Karena surga paling paling bawah itu luas benar. Ibarat bukah tuh ada ke batisan, ada ke tanahan, luas benar. Itu yang paling bawah ada kata. Nah, makanya faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz, yang asalnya di neraka lalu masuk surga itu faz, beruntung. Jadi di neraka itu sekedar dosanya. Makanya dalam hadis itu kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asal beriman kepada Allah taala itu ada harapan ke surga walaupun hangit di neraka. Di surga tuh kita hidup merasakan kenikmatan. Di neraka itu apa? La yamutu walah yahya. Tidak hidup pada mati. Kenapa gerang? Jadi kayak ini. Misalnya siksaannya dibakar. Hangit, kulitnya hangit. Kita kan kulitnya bila hangit kada berasa lagi kalau lah. Kulit yang hangit tenang, indra peraba tuh hilang. Kulit tuh hangit, seawakan hangit diganti pakai kulit yang hanyar. Wa baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal 'adzab. Jadi jar Allah taala yang di neraka itu blang terbakar hangitnya diganti kulit hanyar. Kenapa? Liyadzuqal 'adzab, supaya merasakan azab pulang. Jadi blang terbakar hangit diganti kulit hanyar, bakar pulang kayak itu kada belum matian. Itu yang di neraka. Makanya ya laitani kuntu turaba. Makanya ujar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangannya aku jadi tanah aja. Maksudnya pas dibangkitkan kada dihitung lagi, jangan jadi tanah aja. Menyesal tuh nah, karena bahari kada beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sambungan ayatnya ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur. Mata ini benda, al-ghurur itu yang menipu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dibandingkan lawan akhirat. Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu, ini Nabi berpesan lawan salah seorang sahabat. Cuma nih pesan kita seberataan, ujar Nabi apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Au 'abiru sabil, atau pengembara di jalan. Kan orang bersinggah itu kan lawas karena lain tujuan utama. Kita mulai Banjar, hendak tulak ke hulu sungai, hendak ke negara misalnya, bersinggah di Martapura, kan kada mungkin di situ belawasan. Singgah satu mat aja. Singgah satu mat misalnya ngantok, guring-guring satu mat, misalnya lapar, makan dahulu, hanya sambung pulang. Nah, ujar Nabi di dunia tuh kayak itu. Lain gasan kehidupan yang selawasan. Sedangkan yang selawasan itu adalah di akhirat. Makanya ujar Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Makanya tadi di ayatnya tadi apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
illa mata'ul ghurur. Tapi pulang nih. Dalam hadis lain ujar Nabi apa? Ad-dunya mata'un. Dunia itu harta benda, tapi wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan paling baik harta benda yang ada di dunia ini adalah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Itu yang membantu menemani jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu kita banyak jalan ke surga kada sebuting aja. Nah, amun kawa seberatan jalan itu kita gawe karena kita kada tahu jalan mana yang kena dasar membawa kita ke surga. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.